Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat datang di podcast Ngecas, Ngorde Cerdas Masalah Hukum Sekitar Kita. Bersama saya Iputu Julius Bayangkara Siba sebagai moderator. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin sudah familiar di mata kalian semua. Yang biasanya sering ke kantor, mungkin sering lihat beliau. Nah, beliau adalah Pak Kadek D. Beliau merupakan penyuluh hukum ahli muda. Nah, kali ini kita akan membawakan topik administrasi hukum umum mengenai kewarganegaraan pasal 19. Ya, Campur. tentang perkawinan campur. Ya, langsung saja ya, Bapak narasumber. Yang pertama, kita mengetahui ya bahwa tidak di Indonesia saja, di luar negeri pun sama. Ada yang namanya menikah nikah silang ya namanya ya, nikah antar negara, WNI x WNA gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga orang WNI yang biasanya nih wanita itu menikah biasanya kan akan kehilangan kewarganegaraannya karena mengikuti si suami. Nah, dengan topik diskusi kali ini yang cukup hangat dan menarik ya. Siapa tahu mungkin kalian-kalian yang ingin menikah dengan bule misalnya gitu kan. Wah, aku pengen nikah nih dengan bule gitu. Kali aja kan takut nih kehilangan warga negaranya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita berikan dulu sedikit pemanasan. Jadi, baik Pak Dek. Yang pertama, bisa dijelaskan nggak secara singkat apa yang dimaksud dengan perkawinan campur menurut hukum nih? Perkawinan campur itu adalah perkawinan antara pria atau wanita. Ya. Di sana adalah perbedaan kewarganegaraan, baik itu warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Nah, tentunya akibat dari perkawinan campur tersebut akan timbul akibat-akibat hukum, apakah tentang kependudukan, apakah tentang kewarganegaraan, dan yang lainnya. Tentunya untuk perkawinan campur itu biar legalitasnya lebih jelas, itu diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Karena perkawinan campur apabila lelaki atau perempuan ingin pindah menjadi warga negara Indonesia, yaitu warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia. Itu berdasarkan perkawinan atau penyatuan keluarga, tentunya itu harus dilakukan pendaftaran secara online di Kemenkumham atau dengan laman AHU online. AHU online.id ya. Ya, di sana sudah jelas dijelaskan itu persyaratannya apa, di sana sudah ada ya panduannya. Tentunya pendaftarannya itu dilakukan secara online. Online. Ya, mengenai pendaftaran secara online, pasti ada istilahnya, mereka kan pasti ada kebingungan ini. Tidak mungkin kan, tidak semua orang mungkin akan paham ya dengan akses online itu. Mungkin ada butuh panduan gitu. Berarti kan bisa ke kantor Kemenkum Bali untuk menanyakan hal itu ya. Untuk informasi pendaftaran online, baik persyaratan apapun itu tentang informasi tentang kewarganegaraan, khususnya perkawinan campur, itu bisa datang langsung ke kantor Kemenkum yang ada di wilayah Bali. Tentunya kalau yang skupnya di Provinsi Bali, tentunya mendapatkan informasi melalui kantor wilayah Kemenkum yang ada di Provinsi Bali. Ya, untuk informasi-informasi tentang kewarganegaraan bisa datang langsung ke Kemenkum Bali. Jadi begitu sematon pengayoman. Jadi seandainya kalian merasa masih ada bimbang atau bagaimana, butuh pertanyaan, kalian bisa mampir ke kantor wilayah Bali, Kemenkum Bali untuk menanyakan hal-hal seperti itu. Seperti bagaimana tentang kewarganegaraannya. Next, Pak Deh. Bagaimana posisi hukum di Indonesia terhadap warga negara yang menikah dengan warga negara asing? Tentunya, posisi hukumnya ini. Hukumnya tentunya setiap perkawinan campur atau akibat perkawinan campur itu dia apabila ingin menjadi warga negara Indonesia itu haknya sudah sama. Kalau dia masih menjadi warga negara asing, ya tentu
hak-haknya di warga di Indonesia itu belum sepenuhnya menjadi warga negara Indonesia. Kalau sudah menjadi warga negara asing, posisi hukumnya, hak dan kewajibannya, kalau dia sudah menjadi warga negara Indonesia itu posisi hukumnya sama dengan warga negara biasa. Warga negara Sama kita dengan sama ya? Ya, istilahnya dengan pribumi kita sama dia. Sama ya, Walaupun dia dari warga negara asing pindah ke warga negara Indonesia itu haknya sama dia. Oh, Di mata hukum haknya sama. haknya sama. Yang penting sudah status warga negara Indonesia berarti sama dengan warga negara Kalau Indonesia sudah lainnya. sah menjadi warga Sudah negara sah. Indonesia itu sudah dianggap warga negara Berarti Indonesia. dimention ya, sah dulu ya. Ya. Oke. Yang penting sah dulu, kalau belum sah ya tentunya berbeda dengan. Berbeda ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya apa saja persyaratan perkawinan campur? Persyaratannya nih apa saja? Tentunya persyaratan untuk menjadi WNI bagi perkawinan campur baik laki atau perempuan, tentunya akte perkawinan yang sah. Akte perkawinan yang sah Tentunya itu yang akte pertama ya. perkawinan, ya perkawinan yang sah, akte kelahiran pemohon. Di sana juga ada surat kesehatan, bebas narkoba. Nah, yang paling riskan adalah yang mungkin yang banyak yang saya temui di praktek di lapangan itu adalah izin konsulat. Izin konsulat. Izin konsulat, dan persyaratan yang paling mutlak juga itu adalah 5 tahun menetap di Indonesia Ya. dan 10 tahun tidak menetap di Indonesia. Itu ditentukan dengan pada saat pengajuan surat keterangan keimigrasian. Itu untuk menerbitkan skim itu ranahnya keimigrasian. Awalnya itu dulu, nanti setelah skimnya terbit, tentunya mengurus SKCK. Yap. SKCK itu harus dikeluarkan oleh Mabes Polri. Mabes Polri. Bukan Oh, berarti daripada lagi Bali. tembusan, berarti nggak bisa Polda ya, langsung. Itu tanda tangan dari Mabes Polri. Oh, Bukan gitu dari ya. Polda Oke. Bali, harus dari Mabes Polri. Dan tentunya banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Itu ada 17 item dia. 17 Tentunya item. setia terhadap NKRI, bisa berbahasa Indonesia, gitu. Siap. Alasannya menjadi Indonesia apa. Pak. Dan itu pun nanti Oke. diajukan melalui sistem online dan diupload satu persatu. Dan PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, pembayaran untuk ke negara itu saat ini adalah 15 juta. 15 juta. Karena peraturan itu kan diatur oleh peraturan pemerintah. Itu suatu waktu bisa berubah. Tentunya peraturan pemerintah ya. tentunya berubah-ubah dia. Perubahan Dengan regulasi situasi, ya, situasi kondisi ya. Iya. Ya, siap. Oke, berarti 5 tahun untuk statusnya menetap dan 10 tahun Tidak menetap. tidak menetap. Tentunya dengan pengurusan skim. Nanti skim itu yang membuktikan dia, kelihatan di sana dia. Nanti hitung-hitungannya ada dia itu. Berarti ini ada ranahnya di migrasinya Memang berarti imigrasi, ya. karena ini banyak sekali Oke. campur instansi-instansi yang mengeluarkan, contohnya bagi kesehatan jasmani dan rohani itu dari rumah sakit pemerintah. Oh, ya. SKCK itu Mabes Polri. Mm-mm. Nah, itu dah salah satu bahwa persyaratannya itu juga dikeluarkan dari instansi lain, bukan mutlak dari kita aja. Bukan mutlak dari kita ya. Oke. Ya, menarik ya. Karena pernikahan campur itu tidak hanya sekedar saya mau menikah nih kayak gitu. Jadi ya udahlah, surat menyurutnya tahan saja gitu. Harus Kan biasanya kan ujung-ujungnya pasti ada case ini biasanya kan. Yang paling gini tuh kadang-kadang yang susah diurus sudah izin konsulat, karena izin konsulat itu harus minta persetujuan dari konsulatnya. Mungkin di sana agak lama, mungkin di sana ada tes-tes tertentu. Tes tertentu ya. Apa kamu mau pindah menjadi warga negara Indonesia? Itu adalah itu secara mekanismenya mungkin konsulatnya masing-masing berbeda. Konsulatnya masing-masing konsulat ya. Oke. Lanjut nih Pak De. Jika seorang WNI kehilangan kewarganegaraan karena kawin campur, bagaimana proses untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia? Nah, jadi kan kewarganegaraan Indonesianya nih hilang karena kawin campur. Proses untuk peroleh kembali itu bagaimana? Istilahnya dia kehilangan kewarganegaraan kawin campur, dia awalnya menjadi warga negara asing apa gimana ini? Nah, itu kan WNI-nya tuh karena nikah campur. Dia tuh pertamanya WNI. Nah, habis itu nikah sama warga asing. Ya. Nah, berarti kan hilang nih kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesianya. Ya, Nah. terus prosesnya tuh gimana untuk memperoleh lagi? Nah, itu gini. Kalau dia sudah nikah ke warga negara asing atau keluar Ya. ke negara luar, itu kalau dia
dia memiliki dokumen atau mengajukan di negara tersebut untuk menjadi warga negara asing, tentunya kewarganegaraan Indonesia itu kan hilang dia. Ya. Secara otomatis kewarganegaraan orang tersebut akan hilang karena dia sudah memiliki paspor atau dokumen lainnya sesuai dengan pasal 23 nomor Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, bagaimana kalau dia ingin menjadi warga negara Indonesia kembali? Nah, di sini ada dia. Pengurusannya ada dua. Apabila suaminya masih hidup di negara tersebut dan ingin kembali menjadi warga negara Indonesia dan ingin kembali ingin menjadi negara Indonesia. Pada saat dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia kan dengan sadarnya menghilangkan kewarganegaraan Indonesia, berarti dia sudah kehilangan dan ingin kembali menjadi warga negara Indonesia tentu bisa. Itu melalui pasal 8 ya. Pasal 8 masuknya ya. Itu pasal 8 beda, pengurusannya juga kembali dilihat dari skim juga, izin konsulat negara tersebut. Nah, itu kalau suami atau istri tersebut masih di luar negeri masih hidup. Nah, apabila suami atau istrinya sudah meninggal dan orang Indonesia ini yang kawin keluar tuh yang sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu suami atau istrinya meninggal, nah itu beda lagi pengurusannya. Beda lagi ya. Nah, itu memperoleh kembali dia itu. Memperoleh kembali menjadi warga negara Indonesia. Itu pendaftarannya online. Itu sebenarnya berbeda dia, beda dengan pasal 19. Itu memperoleh kembali tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang ada juga. Dan istilahnya dia memperoleh kembali warga negara Indonesia dengan satu karena suami atau istrinya meninggal itu pasti ada bukti perceraian, entah itu cerai mati atau cerai secara memang ya sengaja atau terjadi permasalahan, itu boleh dia memperoleh kembali dia itu ada. Dia dua tahap, dua gini dia. Dua case melalui pasal 8 dan memperoleh kembali ya. Itu kalau nggak salah itu diatur pasal 32 kalau nggak salah itu. Itu beda. Tergantung ceritanya sekarang itu. Berarti tergantung case-nya ya. Tergantung case-nya ya. Dia ingin menjadi WNI dengan cara apa kan gitu. Ini menarik ya sama Tuan Pengayoman. Tadi kan sudah ini mengenai kehilangan kewarganegaraan karena kawin campur. Nah, sebenarnya apa sih tantangan atau kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam proses permohonan kewarganegaraannya kembali? Biasanya apa aja sih? Nah, biasanya kalau ada yang bukan kepada masyarakat berarti pemohon terhadap WNA dia. WNA maksudnya ya? Karena pelakunya ini kan bukan masyarakat. Pelakunya ini yang ingin menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia berdasarkan perkawinan atau penyatuan keluarga. Tentunya itu dia satu yaitu yang betul 5 tahun yang betul-turut atau 10 tahun itu kemungkinan itu akan betul-betul hitungannya sangat di imigrasi yang tahu itu sangat selektif dia. Sehari aja atau berapa hari aja kita kekurangan itu tidak akan terbit skimnya. Surat keterangan keimigrasinya. Menurut kita pas, tapi menurut sistem yang ada di imigrasi atau instansi yang menangani itu tidak akan dikeluarkan skimnya karena banyak warga negara asing menurut dia saya sudah lebih dari 10 tahun di sini, saya sudah lebih betul-betul di 5 tahun ada di Indonesia, kok saya tidak bisa membuat skimnya karena di imigrasi itu punya hitung-hitungan khusus semua dari sistem istilah kayak ada track recordnya dan juga izin konsulat dari suatu negara kan kembali di sana. Kadang-kadang banyak juga saya ingin menjadi warga negara Indonesia tapi izin dari konsulat saya belum dikeluarkan, gimana jalan keluarnya? Yaitu kalau izin belum dikeluarkan tentunya tidak bisa ingin menjadi warga negara Indonesia karena itu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Semua item itu 17 persyaratan itu semua harus ada. Tapi yang paling riskan memang itu dia izin konsulat sama skimnya keimigrasian. Ya. Selanjutnya kita akan berpindah ke penanya yang ada di live Instagram. Baik, pertama penanya dari Swasti Astumas. Apa sih kewenangan Kanwil terkait perkawinan campur, Bapak? Ini tadi kita sudah jelaskan ya. Kembali saya jelaskan tuh. Kewenangan kita adalah mensosialisasikan tentang Undang-Undang Kewarganegaraan produk-produk dari Kemenkom.
tentunya kita memberikan edukasi-edukasi dan memandu untuk melakukan pendaftaran secara online dan memberikan persyaratan-persyaratan. Nah, kemarin saya bilang, di sini Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa memberikan informasi tentang perkawinan campur, kewarganegaraan. Tentunya yang menguruskan tetap di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Semuanya ranahnya ada di sana karena pemeriksaan semua substansinya ada di Direktorat Administrasi Hukum Umum. Di Jenhahu Ya, ya. di Jenhahu. Memang pendaftaran online, tapi nanti ada pemeriksaan. Karena gini, setelah melakukan pendaftaran online, semua yang kita upload di sistem tersebut, semua fisiknya harus dikirim sesegera mungkin. Fisiknya harus Fisiknya dikirim. semua dikirim, itu pun izin konsulatnya yang asli, skimnya yang asli, dan surat. Kalau yang kopi-kopi surat pesertaan yang kita lampirkan kopi itu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang Ya. ya. Oke. Setelah komplit semua, merasa pas, harus dikirim ke direktorat. Nanti direktorat ada pemeriksaan substansi di sana. Itu sesuai dengan Permen Kumham, itu setelah berkas diterima 10 hari akan diterima oleh pemeriksa atau petugas yang di sana. Petugas yang ada di Jenhahunya ya. Oke. Selain dari pendaftaran online, fisiknya juga dikirim dan di sana akan dilakukan pemeriksaan kembali. Oke, baik. Ya, itu jawaban dari Pak KDD sebagai narasumber. Oke, ini ada lanjutannya ini. Tetap masih sama Ya, dari Swastiastu, Mas. Pertanyaan lanjutannya, apakah bila pasangan perkawinan campur yang memiliki konflik, apakah pasangan yang WNI dari awal bisa memohon pencabutan status WNI ke pasangan yang dulunya WNA, Bapak? Oke, Nah, gini sekarang. Awalnya dia kan sudah menikah, ya, perkawinan campur. Sudah memenuhi menjadi untuk mengajukan pasal 19. Dia ajukanlah perkawinan. ajukan. Nah, Ya. sudah terbit SK-nya. Nah, setelah sudah terbit SK-nya, dia sudah mutlak menjadi warga negara Indonesia. Nah, apabila terjadi cekcok antara rumah tangga atau perceraian, nah itu beda kisnya lagi. Beda case-nya. Kecuali warga negara asing tersebut yang sudah menjadi WNI itu kembali mempunyai dokumen asing, ya secara otomatis kehilangan. Itu kalau masalah pribadi ya nggak bisa. Karena legalitasnya sudah jelas dia menjadi WNI karena sudah punya SK. Setelah itu terjadi pertengkaran dan perceraian, ya mungkin perceraiannya aja dia pisah menjadi suami istri, tapi keluarga negaranya statusnya masih tetap Indonesia menjadi kan? warga negara Indonesia. Karena suratnya sudah hitungannya udah Terbit udah SK-nya kan SK-nya terbit, sudah ada ya. inkrah, ya. Sudah masuk lembaran negara, sudah menjadi warga negara Indonesia. Setelah itu dia berantem atau apa, makanya kita sekarang harus jelilah memilih pasangan, itulah intinya. Siap. Iya. Itulah pentingnya menjaga hubungan Ya, dan dengan- dalam rumah tangga. Ya walau bukan ranahnya kita ya untuk yang begini ya. Tapi itulah jawaban dari Pak KDD sebagai narasumber. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Dayu Bulantilam. Om Swastiastu, Pak. Mohon izin informasi berapa lama kira-kira pengurusan pewarganegaraan dari setelah terimanya dokumen fisik. Kami tidak buru-buru karena saat ini surat-surat suami sudah lengkap. Tetapi kami ingin tahu apakah akan memakan waktu tahunan. Nah, gini. Sekarang setelah kita mengajukan pendaftaran online, kan fisiknya kita kirim. Ya. Di sana akan ada pemeriksaan secara substantif. Setelah dilakukan pemeriksaan, apabila ada kekurangan 10 hari dari berkas itu diterima, kita kan melalui pos. Takutnya coba kita cek dulu di pos apakah berkas itu sudah diterima dikirim langsung atau masih tetap? Kalau seandainya belum diterima, kita bisa cek ke pos suratnya nyangkutnya di mana. Kalau sudah diterima oleh petugas atau ada notifikasi sudah diterima dari petugas sesuai dengan Permenkumham, itulah Permenkumham, yaitu 10 hari setelah berkas diterima. 10 hari setelah berkas diterima oleh bagian yang menangani Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan berarti ada kita mention ya bahwa setelah diterima ya, bukan kita baru kirim saat baru daftar. Bukan. Saat daftar setelah diterima. Nah, setelah diterima nanti akan dilakukan pemeriksaan secara substantif. Setelah itu, apabila ada kekurangan ataupun yang tidak layak berkas-berkas yang kita upload salah atau gimana, itu akan ada
pemberitahuan secara elektronik. Karena di akun tersebut mungkin ada secara di pesan atau Pesan apa, atau apa ya? berkas Anda ditolak karena kekurangan ini. Nah, tentunya kita harus segera lengkapi persyaratan tersebut. Nah, setelah berkas itu kita lengkapi, kita merasa lengkap, kita kirim lagi. Kalau sudah merasa lengkap, baru dilakukan verifikasi dan akan diterbitkan SK melalui sistem online tersebut. Kita SK-nya bukan dikirim secara manual, itu langsung di print di akun tersebut. Makanya akun pendaftaran jangan sampai hilang dan jangan sampai lupa. Jangan sampai hilang dan jangan sampai lupa, terutama email dan passwordnya jangan. Kalau email masih ingat, masih bisa ada perubahan ini mungkin ya. Karena kita ketahui sering sekali gangguan-gangguan mungkin karena banyaknya pendaftaran atau banyak yang kan, akses ini ya. Oke. Jadi pastikan untuk tidak lupa akunnya dan tentu saja sudah kita mention juga ya bahwa surat yang sudah sampai baru akan diproses 10 hari. Iya, 10 hari setelah berkas diterima. Oke, baik. Oke, dari Sosda Sumat, terima kasih Bapak narasumber. Terima kasih kembali. Baik, ini ada lanjutannya dari Dayu Bulan Tilam. Sudah diterima Pak, tapi ada terlihat di pesan yang kami terima tertanggal 30 November. Berarti maksudnya 30 November kan belum nih. Sudah diterima Pak. Tahunnya tahun berapa? Mohon izin Ibu, di tahun berapa nih Kak? Di tahun 2024 mungkin? 2024 apa 2000 berapa apa di sana ada tahunnya nggak? Ini belum dimention. Kalau diterima 2030 berapa itu? 30 November. 30 November. Sedangkan tanggal 1 November aja kan belum. Belum. Kalau November iya, berarti tidak ada tahun. Berarti coba cek dia 30 Oktober apa 30 September. Coba lebih selektif cek di akunnya itu ya. Perkiraan saya 30 September bisa itu. Mungkin ya. Iya. Karena 30 November pun belum ini. Kan baru ada tahun. Iya, sekarang 28. Kan tanggal 28 Oktober. Sambil menunggu kita akan cerna kembali dulu ya. Sudah diterima tapi ada pertanyaan lagi? Oh ya, kami submit aplikasi tanggal bulan Juli tahun 2025. Berarti dia submitnya di Juli. Ya, submit kan baru mendaftar ya mungkin. Baru daftar. Pesannya yang diterima itu coba nanti biar lebih jelas bisa hubungi call center yang ada di pusat atau call center yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Sebutkan permasalahannya, nanti kita akan teruskan juga. Kita akan teruskan ya. Oke. Tapi memang terlihat di sini terlihatnya November. Ya. Kan belum 30 November. Iya. Kita salah ketik ibunya. Ya, tapi tetap kok terlihat November, Pak. Tidak ada tahun. Mungkin sistemnya yang error. Sistemnya mungkin ya, Ibu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa hubungi call centernya di Jenahu atau call center yang ada di Kanwil Bali. Ya, Kanwil Bali nanti biasanya akan teruskan. Ya. Terima kasih sudah bertanya Ibu Dayu Bulan Tilam. Selanjutnya kita tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini sebagai bahan masukan untuk kami juga ya. Karena dari setelah diterima dokumentasi kami tidak bukan sudah. Berarti ini kan suaminya yang Indonesia ya. Kalau yang cewek namanya Dayu berarti suaminya yang ke Indonesia. Berarti on process berarti ini. Mungkin ya on process ini ya. On process. Berarti ini suratnya memang sudah diproses. Sudah berjalan ini. Sudah berjalan. Ya. Karena kalau memang di mentionnya di bulan November, mungkin di Novembernya itu baru terima. Dia pengajuannya kan bulan Juli, dari sistemnya itu kan bulan Juli. Mungkin setelah itu berkas diterima, mungkin apakah ada kekurangan dan tidak.
coba disuruh ngecek emailnya juga, Oh iya. apakah pemberitahuan ke email atau ke akun biasanya nih. Tapi biasanya kan di akun udah pasti berjalan ya statusnya. Biasanya ada mentionnya, di mention juga. Oke, sambil menunggu ini. Nah, pernah dulu saya pernah kerja kan. eh Waktu di tempat kerja saya dulu ada seorang dia warga negara asing. Dia udah lama rasanya kerja di Indonesia ini, tapi dia masih kebingungan kayak bahkan kan kalau misalnya nih dia biar bisa di Indonesia terus, dia kan ke luar negeri sebentar, habis itu balik lagi. Nah, maksudnya biasanya karena apa mereka itu tidak ya udah jadi warga negara Indonesia padahal nikahnya sama warga negara Indonesia, suaminya warga negara Indonesia gitu. Suaminya warga negara Nah, Indonesia. ya Nah, istrinya warga negara asing nih. Nah, tapi kan dia udah kerja di sini udah lama nih. Nah, maksudnya apa sih pertimbangan nggak merubah warga negara Indonesia aja kan karena udah lebih dari 10 tahun nih. Biasanya apa aja nih case-nya apa menurut aja pengalaman saya banyak juga menangani permasalahan itu juga. Banyak yang kamu sudah menikah lama di Indonesia, kenapa nggak pindah warga negara Indonesia? Dia bilang karena masih punya keluarga mungkin di luar negeri sana dan punya aset atau gimana kan gitu. Iya. Itu kan kadang-kadang itu urusan pribadinya dia. Mungkin di hati nuraninya yang tidak ingin menjadi warga negara Indonesia. Bahkan ada yang baru-baru menikah ingin menjadi warga negara Indonesia, perkawinan campur, baru nikah 2 tahun atau baru nikah 1 tahun, Pak saya ingin menjadi warga negara, mengurus pindah warga negara Indonesia. Nah tentunya bisa saja, tetapi lengkapi dulu persyaratan ini. Dengan persyaratan tersebut kalau sudah lengkap baru bisa mengajukan permohonan. Nah kembali saya bilang ini kan sifatnya permohonan. Permohonan itu bisa diterima dan bisa ditolak. Ya. Ditolak karena kenapa? Kan karena pasal 19 ada dia isinya atau ada dia ini ditolak karena kekurangan ini. Kita bisa lengkapi kembali untuk bisa memperoleh SK tersebut. Intinya kita sudah memenuhi persyaratan, kita daftarkan, kalau ditolak kita lengkapi lagi kekurangannya apa. Ya. Ini harus dilengkapi dia. Oke. Lumayan ini ya. Kayak rasanya nggak terlalu complicated ya. Nah, gini, asal dijalankan ya. Pasal 19 juga sangat riskan dengan masalah PNBP karena kalau kita masuk ke akun tersebut, bayar dulu PNBP-nya itu. Ya. Itu 15 juta, setelah kita bayar, kalau bisa segera dilakukan pendaftaran. Apabila lewat dari 90 hari, PIN voucher atau PIN nomor vouchernya itu tidak akan berlaku lagi. Karena banyak waktu ini dia sudah mendaftar, dia sudah bayar PNBP. Nah, setelah 120 hari kemudian atau 95 hari kemudian, dia baru melakukan pendaftaran. Nah, baru bisa masuk, kenapa ya? Ternyata vouchernya itu sudah expired. Ya, expired. Nah, terus gimana Pak, uang saya hilang 15 juta? Itu kan kesalahan dari Anda. Itu udah jelas, kalau sudah melakukan pendaftaran harus segera daftarkan dan lengkapi semua persyaratan dan upload segera. Karena lewat dari 90 hari itu akan, kalau nggak salah 90 hari atau 60 hari itu akan vouchernya hangus ya. Karena kita bisa bilang hangus. Nah, itu masalah sepele. Itu dah lumayan masalah sepele karena masalah kemalasan seseorang itu 15 juta itu hilang dia. Padahal lumayan ya. PNBP itu kan lumayan dia itu. Iya, lumayan itu. Ya. Oke, jadi diingat kembali ketika sudah melakukan registrasi dan membayar PNBP, mohon untuk segera percepat ya, langkahnya dipercepat harus untuk berkas-berkasnya. Kita siapkan dulu permohonannya baru melakukan pembayaran PNBP. Jangan melakukan pembayaran PNBP baru menyiapkan berkas itu kan. Ya. Karena skim itu cukup lama, SKCK itu kan kita nggak tahu dia itu kapan selesainya. Kondisi situasi kita tidak tahu soalnya. Ya, oke. Nah, sambil menunggu nih, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Saya Indonesia, istri saya WNA, nikah. Oke, kita lanjutkan yang tadi itu ya. Nah, seandainya nih terus saya ingin memiliki anak. Oke,
kalau nikahnya kan kita nikah adat atau apa ya? Oke, punya anak. Terus anaknya ini bagaimana hitungannya? Apakah ABGT masuknya atau Nah, hasil dari anak perkawinan campur tentunya harus perkawinan yang sah dulu. ya? Kalau perkawinan secara adat itu kan memang sah secara adat, tetapi belum dicatatkan di catatan sipil. Itu kita perkawinan itu sampai terbit akte perkawinannya. Terbit. Harus ada perkawinan, memang sesuai dengan undang perkawinan kan nikah secara adat dianggap sah. Tapi harus dicatatkan kembali dia Oke. ke catatan sipil agar mendapatkan legalitas yang jelas dan sampai terbit akte perkawinan. Kalau secara muslim mungkin ke KUA dia terbit buku nikah. Iya. Nah, selain muslim itu mungkin dia terbit akte perkawinan. Nah, legalitas nanti akibat hukum anaknya tersebut gimana? Anak tersebut akan mendapatkan dui kewarganegaraan terbatas. ABGT ya. Dui Oh, dui kewarganegaraan kewarganegaraan terbatas. Itu dah ABGT. ABGT. Oh ya. Anak berkewarganegaraan terbatas. Ganda Ya, terbatas. ganda terbatas itu. Nah, terbatasnya itu adalah umur sampai setelah 18 tahun dan sebelum 21 tahun, antara rentan waktu 3 tahun itu harus menentukan pilihan saya menjadi warga negara apa. Kalau dia ingin menjadi warga negara Indonesia, harus mendaftar kembali ke Kementerian Hukum. Setidaknya mungkin 18 tahun ke depan itu dia harus ke sini mencari informasi dan didaftarkan kembali melalui AHU online. Itu larinya ke pasal 6 ya. Menyatakan ingin menjadi kewarganegaraan Indonesia. Kalau tidak menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan lewat umurnya menjadi setelah umur 21 tahun dia baru 21 tahun lupa plus 1 detik. Ya, itu ya. Akan menjadi asing, dia terkunci sistemnya. Udah pasti jadi Nah, asing itu. gitu. Warga negara asing dia mau harus menjadi warga negara asing. Karena banyak sekali dia, Pak, kita enggak tahu loh sosialisasi enggak ada. Nah, padahal kita berulang kali mengimbau pada perca, perkawinan campur itu kita tolong informasikan bahwa anak dari hasil perkawinan campur, anak itu legalitasnya adalah berhak bisa memiliki di warga negara terbatas. Kan seumur hidup dia kadang-kadang kan sudah memiliki setelah didaftarkan terbit SK pasar 41 kalau dulu namanya yang lahir di bawah tahun 2006, kalau sekarang SK berkewarganegaraan ganda itu diterbitkan oleh imigrasi, itu dinyatakan saya sudah dua warga negara seumur hidup, itu salah. Itu harusnya setelah umur 18 tahun dan sebelum 21 tahun sebelum 21 itu menyatakan harus sudah memilih, sudah pilih karena sudah dianggap dewasa ya. Bisa menentukan saya harus kemana. Itu waktunya dikasih 3 tahun ya. 3 tahun. Lumayan. Tapi terkadang kan namanya manusia nanti ya nunda aja besok aja gitu. Kalau bisa dikurangkan ya. Ya, rasanya udah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, sekian podcast ngecas kali ini. Ada ingin memberikan kesan dan pesan atau sebagai pengingat untuk calon-calon? Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang kewarganegaraan, lebih baik datang langsung ke Kemenkom biar mendapatkan informasi yang jelas dan pasti. Pasti jelas dan pasti. Nah, sesuai dengan regulasi yang terbaru. Atau bisa kontak langsung di call center kami. Yang ada, ya. Main-main ke Instagram kami, sosial media kami untuk menanyakan akses-akses yang ada di layanan AHU. Nah, apalagi terkait dengan perkawinan campur ini ya. Tentang kewarganegaraan, perkawinan campur. Di Kemenkom kan banyak sekali layanan-layanan. Di Kemenkom kan banyak ya. Di Kemenkom. Baik, sekian podcast ngecas kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tutup dengan para Om Santi, Om Santi, 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 Om. Sampai berjumpa kembali.